Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriana Puspita Dewi, mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse semester 7 di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini saya akan menampilkan video komunikasi, informasi, dan edukasi tentang konsumsi buah dan sayur untuk mencegah diabetes mellitus di usia produktif. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi, informasi, dan edukasi diabetes mellitus dengan dosen pembimbing Ibu Tami Eka Lestari AMD Kep. Siapa aja sih pemeran dalam video ini? Saya, Fitriana Puspita Dewi sebagai edukator, Fania Salsa Hakim sebagai ibu atau keluarga, Nadia Nur Isna sebagai anak, dan mereka semua termasuk kelompok usia produktif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu dan Mbak sudah menyediakan waktu dan tempat sehingga saya bisa ketemu lagi ya sesuai kontrak yang kemarin. Ibu masih ingat saya siapa? Mbak Fitri. Oh ya, masih ingat Mbak? Masih. Kemarin ketemunya waktu pulang kuliah ya, jadi nggak sempat Iya. bincang-bincang. Iya. Saya perkenalan lagi aja ya. Bu, perkenalkan saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nama saya Fitriana Puspita Dewi. Saya mahasiswa semester 7 nih, dengan jurusan keperawatan. Baik, saya sampaikan kembali bahwa di sini saya akan melakukan edukasi terkait konsumsi buah dan sayur untuk usia produktif, yang dimana gunanya untuk mencegah dari penyakit diabetes mellitus. Nanti di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 15-20 menit untuk menjelaskan. Nanti ada sesi tanya jawab. Jika Ibu dan Mbak ingin bertanya, nanti bisa disampaikan. Nah, untuk tujuannya ini tentunya supaya Ibu sama Mbak bisa terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Tuh. Nanti di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian maupun diabetesnya apa saja, penyebabnya apa, terus pembagiannya seperti apa, kemudian gejalanya seperti apa, dan penata laksanaan serta buah apa saja yang bisa mencegah diabetes. Itu apakah Ibu sama Mbak bersedia? Iya, Mbak. Baik, karena bersedia saya mulai ya. Yang pertama itu tentang diabetes. Nah, ini bisa dibaca nggih? Sambil saya jelaskan, diabetes adalah penyakit yang dimana ada gula darah di dalam tubuh itu lebih dari normal ya. Nah, itu apa aja sih yang membuat bisa terkena diabetes, atau faktor-faktor apa yang bisa mencetus terjadinya diabetes? Itu ada usia. Kenapa usia itu berpengaruh? Karena semakin bertambahnya usia, fungsi organ itu akan berkurang, sehingga dalam penyerapan gula atau pengolahan gula di dalam tubuh itu juga berkurang. Kemudian ada genetik, jika di atasnya seperti ibu atau simbahnya dulu atau simbah buyutnya lagi itu ada diabetes, itu beresiko bisa diturunkan ke generasi selanjutnya. Kemudian ada pola makan, kita harus atur ya pola makannya. Kalau semakin banyak itu akan beresiko terjadinya obesitas, sehingga ada organ-organ tertentu yang sulit mengolah gulanya, seperti pankreas dalam mengatur insulin ya. Kemudian ada IMT atau indeks massa tubuh, yang dimana untuk melihat apakah proporsi tubuh kita itu sudah normal atau kurus atau berlebih atau obesitas. Kemudian ada aktivitas fisik, apabila kurang itu juga berpengaruh. Kemudian ada tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan itu akan semakin kita tahu atau mewanti-wanti kayak, oh aku udah ada gejala ini, terus udah bisa segera ke
fasilitas kesehatan. Biasanya kalau pendidikan yang kurang itu untuk mengatasi dirinya tuh agak susah ya. Nah, kemudian ada kadar-kadar pemeriksaan apabila ada yang kurang normal. Lanjut. Ini ada klasifikasi dan penyebab DM. Apa aja sih? Untuk yang ada tipe 1 ya. Untuk tipe 1 ini karena apa? Karena sel yang ada di pankreas itu ada defisiensi insulin seperti autoimun dan idiopatik. Biasanya DM tipe 1 ini terjadi pada orang-orang yang keturunan. Bisa dari anak-anak ataupun orang tuanya. Nah, untuk tipe 2 ini biasanya karena pola gaya hidup. Sehingga sel pankreas tadi itu ataupun insulin sulit mencerna dan mengolah gula. Itu bisa jadi resisten insulin, kemudian obesitas, gaya hidup, kemudian ras atau kulturnya, kayak kebiasaan budayanya, semisal karena di Jogja ya kalau nggak makan manis kayak kurang gitu ya. Nah, nggak pagi-pagi minum teh enak, minum pagi atau sore kan biasanya minum teh gitu ya. Kemudian ada diabetes gestasional. Apa itu? Itu diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Karena biasanya bayinya lebih dari 4 kilo ya. Kemudian ada tipe lain atau penyebabnya itu belum diketahui, tapi seperti ini, karena konsumsi obat, biasanya obat-obat tertentu itu malah bikin gula kita jadi tidak terkontrol. Itu bisa jadi obat terapi HIV ataupun penyakit eksokrine pankreas atau penyakit yang lainnya ya. Nah, untuk tanda gejalanya apa saja sih? Tentunya ada trias poli atau yang sering kita jumpai itu ada sering makan, sering minum, dan sering buang air kecil. Kemudian urinnya itu ada kadar gulanya saat diperiksa di rumah sakit, misalnya cek urin ya, oh di dalam urinnya itu ada gulanya tinggi. Kemudian kelelahan, kayak aktivitasnya berlebihan, kemudian kehilangan berat badan disebabkan oleh cairan tubuh dan penggunaan jaringan otot serta lemak. Kemudian ada disfungsi ereksi atau permasalahan di bagian alat kelamin ya. Kemudian ada obesitas, aktivitas fisik yang berkurang atau nggak pernah olahraga, kemudian faktor keturunan, terus faktor kelompok atau ras kayak budaya tadi yang saya sebutkan. Kemudian riwayat ibu melahirkan dengan berat badan bayi lebih dari 4 kilo. Kemudian hipertensi juga bisa beresiko untuk terkena DM dan punya bawaan diabetes. Selanjutnya ini hasil pemeriksaan jika dilakukan cek darah. Nah, untuk diabetes itu HbA1-nya berapa, Mbak? Di situ? Lebih dari 6,5% deh, lebih dari ya. Kemudian ada GDP. GDP itu gula darah puasa. Itu lebih dari 126. Kemudian gula darah 2 jam setelah makan itu lebih dari 200 hasilnya. Ini perlu diwaspadai ya hasilnya kalau yang diabetes, dan harus stabil. Nah, untuk prediabetes itu dalam batas waspada dan hati-hati karena beresiko ke selanjutnya ke diabetes. Jadi prediabetes itu sebelum terkena gitu. Nah, untuk HbA1-nya 5,7 sampai 6,5%, kemudian gula darah puasanya 100 sampai 125, kemudian gula puasanya gulanya saat dicek setelah 2 jam itu 140 sampai 199. Untuk normalnya berapa? Dalam batas HbA1-nya
kurang dari 5,7%, kemudian gula darah puasanya itu 70-99%, sedangkan gula 2 jam setelah makan itu ada 70-139 miligram per desiliter. Nah, untuk pencegahannya, yang pertama itu ada pola makan. Pola makannya itu dikontrol kadar gula darahnya. Diet dapat membantu dalam mengontrol gula darah karena dapat menjaga tekanan darah, kadar lemak, dan menjaga berat badan kita normal. Kemudian jenis makanan apa sih yang dapat mencegah diabetes? Yaitu rendah kalori, rendah lemak, kemudian tinggi serat, biji-bijian, kacang-kacangan, buah, sayur, yogurt, kopi, dan teh, dan hindari makanan-makanan yang manis. Untuk yang kedua ini ada aktivitas fisik. Olahraga dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Karena apa? Karena dapat mengontrol gula darah dan memperbaiki profil lemak kita. Sehingga tekanan darah maupun gulanya di dalam tubuh dapat normal. Nah, untuk olahraga ini dilakukan berapa menit sih dalam sehari atau berapa menit dalam minggu? Ini ada 160 menit per minggunya, bisa dibagi 3-4 kali. Jadi sehari itu minimal 30 menitan. Mbaknya aktivitasnya apa seringnya di rumah? Oh, tiduran. Kalau itu apa? Ya, saya paling nyapu, nyuci, gitu. Jalan-jalan di sekitar rumah? Ya, paling kalau nyapu-nyapu ke depan, nyapa-nyapa tetangga gitu aja sih. Bagus-bagus. Adik, mbaknya olahraga ya? Selanjutnya ini menghindari kebiasaan merokok dan minum alkohol. Kira-kira di keluarga apakah ada yang merokok? Bapak? Ada, Bapak. Bapak ngerokok. Mungkin nanti bisa dibantu ya untuk Bapak. Oh ya. Dikurangi rokoknya. Mungkin kan kita larang untuk merokok susah ya. Susah banget, Mbak. Mending mulai mengurangi, misalnya dari 2 batang jadi 1 gitu ya. Kemudian yang selanjutnya konsumsi obat sesuai anjuran dokter. Misalnya sudah terkena diabetes, itu bisa konsultasi sama dokter. Dok, ini kira-kira cocoknya gimana, obatnya apa, atau menggunakan insulin suntik, tahu kan? Ya. Dan apabila terjadi obesitas, misalnya kita sudah berolahraga, kok berat badan masih tidak bisa turun, itu juga konsultasi sama ahli gizi dan dokter untuk penanganan selanjutnya. Biasanya juga dokter akan memberikan treatment atau pelatihan maupun pengobatan ataupun pembedahan. Biasanya tuh juga ada sih yang tren sekarang dibedah lambungnya, kayak lambungnya dipotong tuh jadi lambungnya kecil supaya supaya tidak mudah lapar. Jadi walaupun cuma 2 sendok sudah kenyang. Itu juga treatment baru-baru ini. Selanjutnya, ini sudah mulai dengan jenis-jenis buah yang dapat mencegah diabetes. Yang pertama itu ada mahkota dewa. Biasanya ini orang Jawa ya, dikeringkan, kemudian dibuat teh, diseduh pakai air panas. Yang ini, Mbak? Iya, benar. Yang kedua ini jeruk. Kenapa jeruk? Karena kandungannya vitamin C dalam jeruk ini dapat menurunkan kadar gula darah, kemudian mengurangi resistensi insulin, dan dapat meningkatkan toleransi gula darah. Kemudian ada sawo. Suka sawo nggak ini? Kalau saya enggak. Belum ada bukaan kasus. Sawo ini bisa menurunkan gula darah. Kemudian ada jambu air. Jambu air ini bisa membantu mencerna makanan secara perlahan sehingga tidak menyebabkan peningkatan gula darah. Kemudian ada belimbing. Belimbing ini ya. Iya. Nah, ini rendah kalori, kemudian padat nutrisi dan seratnya tidak larut dalam air, sehingga membuat penyerapan makanan ini lebih lambat, sehingga lonjakan gula ini dapat dicegah ya. Karena kalau kan kalorinya mudah terserap tuh nanti gulanya tinggi. Kalau misalnya dicegah lebih lama itu nanti malah
itu lebih stabil darah gulanya. Kemudian ada buah pir, suka buah pir? Suka ya. Nah ini kan ada kandungan airnya banyak juga ya, kandungannya lebih rendah dan baik untuk dikonsumsi. Dan ada senyawa yang bernama flavonoid atau antosianin yang dapat menurunkan resiko komplikasi diabetes. Nah, yang terakhir ada apel. Nah ini ada senyawa di dalam buah apel ini dapat memperlambat tubuh dalam mencerna karbohidrat dan menurunkan kadar gula dalam darah. Yang selanjutnya ada jenis-jenis sayur yang dapat mencegah terjadinya diabetes. Apa aja? Ada sayur kare. Suka nggak? Pahit ya. Nah itu malah kandungan pahitnya itu bagus karena dapat menghambat peningkatan gula darah. Terus ada bayam, suka bayam? Suka. Nah, di dalam 100 gram bayam ini terkandung 23 kalori atau setara dengan 0,4 gram gula, sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh maupun tetap gulanya terkontrol. Nah ada kembang kol. Kembang kol ini biasanya buat sop atau buat capcay ya. Suka? Enggak terlalu. Oh ya, nah nggak apa. Di kembang kol ini juga ada kandungan kayak vitamin, serat, rendah kalori, kemudian yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian ada kangkung, dapat menjaga kadar gula darah tetap stabil dan menjaga kesehatan tulang, gigi, serta meningkatkan kesehatan otot karena mengandung kadar kalsium. Nah yang terakhir ada daun singkong. Udah pernah nyobain daun singkong? Kalau saya pernah, tapi kalau ini Belum ya Mbak? Ya nggak lupa dicoba ya. Nah karena di dalam daun singkong ini terdapat kandungan rendah gula, rendah kalori, protein dan serat, sehingga sayur ini dapat mengatasi sembelit dan menjaga berat badan ideal serta menjaga kolesterol. Nah, sudah penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? itu Mbak, kalau pisang atau yang lainnya gitu yang umum dijual itu, mereka bisa juga atau enggak? Bisa mencegah diabetes ya? Kalau dari ini bisa, tapi harus dipilih dulu pisangnya, jangan terlalu matang. Sebenarnya apapun buahnya itu, apapun jenisnya itu boleh dimakan, tapi harus sesuai porsinya. Kemudian jangan pilih buahnya tuh jangan yang terlalu terlalu matang. Itu karena buah yang terlalu matang itu kan biasanya manis ya. Nah itu malah kadar gulanya dalam buah itu tinggi. Justru yang kecut-kecut itu malah bagus. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau kayak wortel gitu, soalnya dia sukanya wortel. Boleh, nggak apa-apa. Dibikin sop gitu boleh? Boleh. Kalau misalnya mbaknya nggak suka sayur, kenapa? Nggak enak aja Mbak rasanya. Bisa juga diganti dengan suplemen sayur, kan sekarang banyak kan? Iya, dijual-jual di apotek Yang gitu kan. iklan buat anak-anak itu ya? Iya, bisa pakai itu juga, atau suplemen yang lainnya yang kandungannya setara dengan sayur sama buah. Iya. Baik, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah juga dari saya ya doang. Baik, dari saya kesimpulannya bahwa buah dan sayur itu dapat mencegah diabetes, tapi harus pilih-pilih lagi buah apa aja sih yang dapat mencegah, yaitu semua buah kecuali buah-buah yang matang atau terlalu matang, karena kandungan gula dalam buah yang terlalu matang itu sangat tinggi. Serta sayur-sayur apa aja yang bisa mencegah diabetes itu sayur-sayur yang berwarna hijau. Baik, saya cukupkan. Ini ada kuesioner, mohon diisi ya. Oh iya. Monggo.
Kamu di sini. Gantian. Ini Mbak. Oke, sudah ya. Terima kasih. Iya. Baik, saya mohon maaf apabila perkataan saya kurang berkenan ataupun ada kesalahan dalam penyebutan. Gitu, saya mohon maaf. Terima kasih sudah diberikan waktu, sudah menyempatkan untuk bertemu saya kembali. Kemungkinan 1 minggu lagi saya akan kesini lagi Bu untuk menanyakan lagi apakah sudah mulai makan buah, sayur gitu ya. Oh iya. Kira-kira ada waktu apa yang bisa saya kunjungi lagi? Hari Minggu aja Mbak. Hari Minggu jam berapa? Tapi sore ya, soalnya saya pagi ada acara dulu. Ya nggak apa-apa, sore nih, nanti Iya. saya hubungi lagi lewat Oh iya. HP ya. Iya, nanti langsung WhatsApp aja Mbak. Siap. Iya. Baik Ibu, Mbak, terima kasih. Saya tutup ya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya Bu. Matur Terima kasih juga nuwun. Mbak. Matur nuwun ya Mbak.